terlebih ya berbahagia. Pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah tetap bisa melaksanakan ibadah Isya bersama ibadah tarawih. Sholat tarawih kita mulai di bulan Ramadan 1447. Saya kehormatan bagi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu yang sampai saat ini masih sehat walafiat. Kalau istilahnya Jawa masih bergas, masih usul, masih kuat, sehingga kita bisa bersama-sama di masjid ini. Malam ini merupakan malam yang ke-21. Jadi sudah 20 hari kita puasa. Yang kemarin puasanya mulai Jumat, mulai Kamis, dan 20 hari. Maka nanti malam Rasulullah riwayat melaksanakan iktikaf selama 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Jadi mulai tanggal 21 sampai tanggal 30 atau kalau usianya 29 sampai 29. Tapi 10 hari terakhir Rasulullah melaksanakan iktikaf. Dan ini merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam, sehingga bagi jamaah yang berkenan dan mungkin punya kesempatan yang perlu kita laksanakan, perlu kita prioritaskan untuk melaksanakan iktikaf di masjid-masjid yang terdekat. Jadi usah-usah yang mungkin jauh dari sini, saya dari Wuhan, orang pakai tidak. Alhamdulillah di sini kami ahli kata di dekat sana kita itu tentang etika dari Allah. Kita gayakan etika ini. Kalau tahun kemarin belum bisa kita laksanakan, kita niatkan ini untuk mulai etika. Pada kesempatan siang malam hari ini dalam pengajian kita bisa menjadi apa? Akan saya sampaikan satu judul membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga. Ini Bapak diartikan rumah tangga itu maksudnya apa? Kalau ada orang yang bilang bahwa harta benda kita ini tidak bisa dibawa mati, itu sangat keliru. Jadi dulu ketika kita mungkin masih awam terhadap Islam, ini kita berpretensi beranggapan bahwa harta benda kita ini tidak bisa dibawa. Ternyata harta benda kita ini bisa dibawa. Hanya metode cara saja kita membawa mati itu kita pasarkan ketika kita masih hidup. Jadi jauh, jadi diusahakan mati. Maka kita membelajarkan harta benda kita pada waktu hidup. Jadi orang yang mati itu kalau sudah mati putus amanya, kecuali amal jariah. Maka kalau saya pada malam hari ini mau membangun rumah terakhir, nanti tolong diikuti. Ada satu kisah seorang pekerja bangunan, ya kalau kita menyebut tukang, bekerja pada satu perusahaan pemborong kontraktor. Yang pemborong itu qualified. Kalau kita mungkin melihat klasifikasi pemborong itu kelasnya sudah kelas A, bahkan kalau ada yang lebih kelas A yang plus. Jadi kalau ada klasifikasi kelas A, C, B, A itu kelas A. Kalau kelas C itu di tingkat 2 kabupaten kota, kalau provinsi itu nanti kelas klasifikasi 2, dan klasifikasi A ini adalah di tingkat besar. Nah, pekerja tadi, Pak Tukang tadi sudah bekerja di dalam perusahaan itu selama 32 tahun. Dari waktu itu usianya masuk itu umur 30 tahun. Jadi ketika usia 32 tahun itu umurnya sudah 62 tahun. Maka Pak Tukang tadi menghadap pada kontraktor yang pada juragan, saya ternyata sudah cukup lama di sini, sudah 32 tahun, dan saya ini semakin lama semakin tua, sehingga di samping
mungkin fisik saya sudah tidak mampu, saya ingin kembali pada keluarga saya, ingin mengurus keluarga saya secara lengkap di masa-masa saya di sini. Maka saya mengajukan pensiun untuk tidak bekerja di sini karena saya sudah uang dan ingin mengurus keluarga saya. Maka walaupun mungkin agak gagal, Pemborong tadi tahu-tahu dia minta pensiun, tapi Pemborong tadi dengan gagahnya, dengan tenangnya mengizinkan. Pak Bulan, kalau Anda ingin berhenti, ingin pensiun dari kerja di sini, saya maklum karena Anda sudah cukup tua, dalam arti usianya sudah di atas usia pensiun rata-rata. Pensiun rata-rata itu kalau PNS itu, kalau ASN itu, kalau di Padapan itu struktural, kalau fungsional itu 60, jadi kalau Pak Guru, Pak Dosen itu, atau di kesehatan fungsional itu 60. Sehingga ini sudah lebih 2 tahun, 60. Saya izinkan, silakan pensiun. Dan nanti Anda bisa kembali di rumah untuk senantiasa bersama keluarga, istri dan anak-anak serta saya. Namun saya punya satu permohonan Pak. Sebelum Anda nanti sampai hari H, sampai nanti pensiun, saya masih minta Anda untuk membangunkan saya rumah. Insya Allah nanti akan saya sampaikan di mana tempatnya dan tipe rumah yang tadi. Ternyata tipe rumah itu yang akan dibangun tipe 84. Itu silakan berapa kali berapa, pokoknya tipe 84. Dan tempatnya disediakan tempat 300 meter persegi. 300 meter. Maka jemputan tadi Pak tadi cuma iya, Sabi Nawawana, Insyaallah juragan saya akan laksanakan. Kalau memang sudah siap, ada tanah, ada material, ada waktu yang sudah ditentukan, akan saya laksanakan. Betul. Maka semuanya sudah disiapkan. Nanti setelah saya siapkan nanti kemudian nanti ada. Begitu selesai, maka juragan tadi perintah kepada komandan pegawai. Ya, kalau di sini mandurnya, kalau di bukan ada mandurnya. Dia bilang, Pak, ini Pak Bulan sudah mau pensiun. Tolong disiapkan membangun satu rumah. Nanti di tempat sana yang luasnya sudah diambilkan 300 meter persegi. Kemudian di rumahnya sudah diplot 8. Maka di teman tadi bilang insya Allah saya laksanakan apa yang diceritakan pada saya. Maka Pak itu langsung mengukur tanah yang dibutuhkan dan juga menyiapkan material-material yang dibutuhkan. Sehari 2 hari telah selesai. Maka kemudian dia melapor kepada juragan siap untuk dilaksanakan. Dan juragan memanggil Pak Tukang tadi bahwa pembangunan rumah yang saya rencanakan silakan. Maka dengan rasa yang suka Pak Tukang tadi, Pak Bulan tadi melaksanakan bangunannya. Dan tentu saja karena sukanya dan ingin cepat ketemu dengan keluarganya, pokoknya akan dalam secepat mungkin. Dia bilang juragan, nanti saya kerjakan secepat mungkin. Maka juragannya hanya tertawa aja. Silakan, tidak apa-apa, kerjakan yang penting yang bagus, baiklah. Saya tidak minta apa-apa, minta bagus, baik. Siap, kerjakan ya. Menurut perencanaan itu 6 bulan dikerjakan dalam 4 bulan. Tapi ternyata 3 bulan ini sudah selesai. Maka katakanlah waktu itu bulan Maret, April, Mei, ini akhir Mei sudah diserahkan.
ketika diserahkan, maka kemudian Pak Tukang tadi dengan kameranya sudah kan, alhamdulillah perintah sudah kan saya laksanakan. Mohon maaf mungkin kalau ada hal yang kurang berkenan, karena ini memang saya kerjakan benar baik, tapi saya tidak kesal mau keperluan istri, sehingga mungkin andai kata kurang pas, nanti tolong saya ditegur dan juga saya diminta perbaiki. Maka akhirnya sudah terjadi ya mungkin. Terima kasih Anda sudah membangunkan dan rencana awal rumah ini akan saya hadiahkan kepada Anda. Rumah ini akan saya hadiahkan kepada Anda karena Anda di sini sudah bekerja selama 30 bulan dan itu tahun yang sudah cukup lama, sehingga Anda saya hadiahi dengan rumah ini. Jadi kalau Anda berkenan tinggal di rumah ini sampai kapanpun bersama anak istri Anda. Bahkan berada punya waktu boleh. Luar biasa. Hampir pingsan si Fulan tadi. Karena apa? Dia tidak tahu kalau rumah itu mau diberikan kepadanya. Biasanya juragan tidak seperti itu. Maka kok sekarang setelah saya mau pakai diberi rumah seperti itu. Dan kebetulan saya membangunnya itu asal-asalan karena saya ingin selalu ketemu anaknya istri. Jadi hampir bisa. Dia tidak bisa berkata-kata. Waktu pun ada sampai geloyong. Terima kasih. Sudah bisa sampai menangis juga karena harum dan kecewa. Harumnya karena diberi, kecewanya karena dia katakan asal. Inilah sebetulnya peristiwa apa yang dilakukan oleh pekerjaan tukang tadi dengan sebagainya itu adalah gambaran ibadah kita di dunia ini. Kita sekarang ini puasa, Isya, tarawih, nanti mungkin ada etika, ada suku, ada terus bacaan dan sebagainya luar biasa. Kalau Ramadan ini memang bulan macam bulan makhluk, bulan ibadah, maka andai kata kita banyak ibadah kita itu hal yang wajar. Namun ibadah yang kita lakukan adalah merupakan bangunan yang nanti akan kita bawa ke akhirat. Maka di dunia ini adalah membangun rumah terakhir. Kita membangun surga kita. Kalau ibadah kita ini baik, hadiahnya adalah surga itu. Tapi kalau ibadah kita jelek, ya hadiahnya mungkin apalagi surga, walaupun mungkin ya ke neraka, tapi surganya kan tidak surga. Problemnya itu kalau orang hidup dan nanti kalau kita itu kan semua orang itu menghidangkan ke surga, tapi kan tidak semuanya bisa terlaksana. Ya, surga orang beriman dijamin surga. Tapi problemnya permasalahannya perlu mampir ke neraka tidak. Nah ini yang itu. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, orang yang kafir dan ahli kitab, mereka bagiannya adalah neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka ada di dalam. Tapi di pengertian ini tidak ada. Jadi kalau di neraka itu ada hadisnya, ada hadis. Bang kurai neraka nanti suatu saat bisa ke surga. Hanya permasalahannya sekarang kita sebenarnya di neraka itu ada luar biasa gambarannya. Sebenarnya di neraka. Kalau surga itu berpuluh-puluh tahun model akhirat itu kuat. Tapi kalau di neraka sehari di akhir itu 1000 tahun di dunia bukan di dunia. Kalau kita di neraka itu sehari saja, mohon maaf
paham ya? Ini gambarnya. Itu 10.000 tahun di dunia. Apa ada orang hidup? Lalu disiksa. Kemudian innalladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika khairul bariyah. Mereka itu telah membangun kebajikan, khairul bariyah, membangun ibadahnya, membangun kebajikan. Jadi al-mu'min dan al-jannah, mereka akan masuk surga Allah tajri min anhar selama khalidina fiha, masuk surga selama. Jadi kalau surga nanti itu biasanya terakhir, kemudian tidak akan ke surga, jadi neraka dulu ke surga. Inilah tanda bahwa kita harus berupaya ibadah kita ini baik agar kita menemukan jalan ke surga. Dan ini untuk bapak-bapak, ini perlu sekali. Bahkan terakhir daripada pembicaraan ini ada firman Allah di dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 73 yang biasa dibaca oleh Pak Kiai Asnadi yang sudah kita tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dan kepada Allah, dia diantar ke dalam surga secara berkerumun, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, sampai surga dan pintu-pintu telah dibukakan, maka penjaga-penjaga surga itu berkata kepada mereka, kesejahteraan untukmu saudara, limpahan atasmu berkat Allah, rahmat Allah yang dirahmatkan, yang dicurahkan kepadamu, tetaplah Anda di surga ini selama. Jadi janji Allah ini bukannya 50-50 satu-satu, tapi belum. Wasiqal ladzina kafaru ila jannati zumar, dan Allah akan menggiring, Allah akan mengantar, mereka akan mengantar kamu ke surga bersama-sama berlomba. Pertanyaannya sekarang, kira-kira kita siap bersama-sama ke surga ini? Siap dan tentu semuanya baru kita mengingatkan Bapak Ibu akan siap. Saatnya hanya satu, perbaiki ibadah kita. Sebab mungkin termasuk saya sendiri, kita menilai baik, Allah belum menilai baik. Misalnya saya, ketika saya jadi imam, maka tak jawab menjual lalu sama terima. Itu riak itu sirik kecil. Sirik kecil itu waktu saya bilang berarti kabur waktu saya kecil. Nah ini satu contoh ibadah yang mungkin bagi saya baik, tapi bagi Allah tidak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersama-sama berhubungan kita. Tentunya tidak harus bersama dalam pintu yang sama, tapi berbeda-beda pintunya, tapi kita berhubungan. Jadi setelah nanti sampai tempat-tempat itu, nanti kata kita contohnya sampai di Ka'bah, sampai di Masjidil Haram, di sana ada pintunya 90-an lebih atau ratusan, maka kita akan lewat pintu-pintu yang mana itu yang kita berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.